Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis ya, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan lalu diunggah ulang. Aku tidak kasih izin untuk yang seperti itu ya. Jangan lakukan. Apalagi yang diadu-adu itu ya. Oke. Kemudian semuanya aku nggak bisa sebutkan ya satu persatu dari kalian. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan, doa-doa kalian itu semua dicurahkan juga kepada Gusti Allah Agung. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kopi morning dulu. Bismillah. Alhamdulillah kemarin sudah kita selesaikan sampai dengan edisi 3 tamat tentang apa itu wahyu. Yang itu merupakan respon dari pertanyaan Kang Mas kita yang ada di Langkat ya, Sumatera Utara. Kang Mas MK Sopo gue. MK Effendi ya. MK Effendi. Takut salah gue. Gue nggak mungkin hafal nama kalian semua. Iya, Kang Mas MK Effendi ya. Telah kita selesaikan dalam rangkaian seri hingga berhenti di seri yang ketiga tentang apa itu wahyu ya. Namun demikian sebetulnya aku akan menjelaskan lagi yang masih terkait dengan wahyu ya. Tapi dia sudah tidak dari kelanjutan yang kemarin secara pemaparan. Ini ada dalam pemaparan masih tentang wahyu, tapi sudah lain lagi ceritanya gitu. Jadi nanti aku bikin dalam satu playlist supaya kalian nyarinya gampang ya. Ya apa ya? Sub gitulah, seperti sub gitu ya. Dan aku sudah siapkan ini. Ya. Aku siapkan karena kita perlu tahu ya, yang jadi debatable wahyu itu apa. Kemarin sudah kita kaji secara terminologi dan etimologi gitu. Terus bisa nggak kita dapat wahyu? Itu kan jadi pertanyaan menggelitik. Belum lagi yang terkait wahyu ya, mana sih yang pertama kali diturunkan wahyu itu? Apakah benar surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Ya. Terus
yang terkait dengan wahyu lagi, meskipun itu sudah pernah kita bahas. Sebetulnya ma'ana bikori itu gimana sih terjemahannya? Terus akan berderet-deret lagi. Terus Nabi Muhammad itu sebetulnya melek huruf atau buta huruf? Nah, itu kan semuanya itu pusarannya di wahyu, ya, di wahyu. Aku mau jelaskan itu untuk kalian. Jadi artinya tentang ma malakat aimanuhum itu terpaksa tertunda lagi ya. Nanti kita lanjutkan. Namun demikian ternyata komen yang masuk itu sangat beragam. Jadi yang mana aku harus tanggapi, harus aku berikan apresiasi. Kalau kemarin dari Kang MK, Kang MK Effendi dari Islam ya. Sekarang ini supaya berimbang gitu ya, supaya tidak ada kesan Gus Beti itu pilih kasih gitu, enggak ya. Selama itu memenuhi kriteria yang aku tentukan, ya maka aku pastikan akan mendapatkan tanggapan dari aku ya. Dengan catatan nggak terselip ya, kadang-kadang aku juga akan sibuk jadi nggak terbaca gitu ya. Kemarin itu sepertinya ada yang nggak terbaca juga, aku mohon maaf, bukan berarti tidak menghargai kalian, karena aku tahu kalian nulis komen itu juga meluangkan waktu, pemikiran, ya, kan masa nggak dihargai gitu kan ya, nggak enak juga. Oke, aku akan baca dulu komen yang masuk dari kalian ya. Nanti kita mengalir aja ya apa yang kita bahas gitu. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bikin sesingkat mungkin ya, karena aku sibuk hari ini ya. Kajian kita tentang politik embongan juga sudah beberapa hari tertunda ya, waktunya terbatas. Oke, aku coba pakai high speed ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari Alip ya, Alip Rabu 23 Agustus 2023 jam 10.33. Mantap. Matur nuwun. Ya. Kajian dibuka dengan bunyi suara seruput kopinya. Mantap bener. Kopi. Wahyu bimbingan arahan petunjuk. Oke, mantap. Wahyu etimologi ya. Nut Ismail Marzuki mengubah lirik menjadi basa Sunda ya. Panon Hideng lagu Gubani Ismail Marzuki dari penyair Rusia ya. Itu memang dari Rusia. Ruskis Korsov Dark Ages ya. Dark Ages itu juga sebetulnya sudah diterjemahkan. Itu aslinya bahasa Rusianya Honisorchi gitu ya. Honisorchi atau apa gitu, makrotku kurang pas sih. Bukan Dark Ages. Dark Ages itu sudah diterjemahkan ya. Karena itu edisi bahasa Rusianya Honisorchis gitu ya, bukan Dark Ages. Dark Ages itu sudah menjadi terjemahan dari edisi Inggrisnya ya. Info Dark Ages dipopulerkan oleh Yevhen Herbingan, penyair Ukraina, dengan komposer Jerman Florian Hermann yang dipublikasikan pada sejarah 1 Maret 1844. Oh, jauh, kita belum merdeka. Ya, ini supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita di tanah Pasundan itu ngerti bahwa lagu itu bukan lagu original dari Pasundan. Kalian harus cermat melihat siapa tokoh Ismail Marzuki. Bukan gue seneng atau nggak seneng terhadap Ismail Marzuki, gue mengungkapkan fakta seperti itu. Makanya kalau gue itu sangat menyesalkan kenapa ada Taman Ismail Marzuki. Apakah dia layak mendapatkan itu? Karena ada suatu noda, ada suatu celah, ada suatu aib yang dia lakukan. Plagiat itu termasuk aib besar dalam dunia seni. Kalau nggak salah dalam dunia ilmu juga kan gitu. Makanya kalau kita menyusun disertasi, ya nggak usah disertasi lah ya, skripsi saja ya. Itu kan harusnya original, tapi berapa banyak yang plagiat itu. Jadi yang kamu sekarang nggak usah heran ada gelar master, ada gelar doktor, ada gelar tetek bengek, profesor. Biasa-biasa saja. Nggak usah kagum juga, nggak usah apa. Biasa gitu. Yang penting kan apa yang ada dalam otaknya.
Apa yang dalam otaknya? Kenapa? Belum tentu juga itu ori. Sekarang dunia virtual memanjakan kita. Misalkan gue mau bikin skripsi atau disertasi, tajuknya apa? Misalkan tentang ekonomi yang itu berhubung dengan efektivitas biaya produksi. Tinggal cari saja di Google, ketemu, pakai Google Translate, selesai, sudah masuk, kita ketemu dosen pembimbing atau ke Kajur dulu, nanti gimana, ya oke, ACC, lolos, seminar, lolos, masuk, bikin, sudah tinggal Google terjemah, jadi. Gue tahu sih itu juga sebuah kejahatan dalam dunia akademik. Dunia seni juga begitu. Plagiat itu sesuatu yang sangat-sangat buruk. Jadi kalau Taman Ismail Marzuki itu mungkin bisa diganti taman siapa kayak gitu. Lihat seniman yang itu memang menghasilkan karya-karya yang original. Ya bukan yang rekayasa. Ya, tuh. Cuma kan yang begini jarang tahu gitu loh ya. Gue itu paling kalau sudah berbicara seniman itu paling asik itu kalau sudah membicarakan autobiografinya Om Remi yang sudah meninggal itu, Remi Silado. Itu dia orang yang multi komplek dia. Ya. Multi komplek, multi talent, ya. Musik oke, sastra oke, politik oke, teologis oke. Yang mengungkapkan kata Tuhan itu sebetulnya dari Tuhan kan Om Remi. Ya. Cuman kan Kristen goblok kan enggak tahu Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kalau ketemu gue, Yesus Tuhan, iya Yesus Tuhan, tapi kan bukan Allah. Kecuali yang Kristen yang pinter-pinter itu, Kristen Tauhid, Saksi Yehova, ada lagi Mormon ya. Terutama Kristen Tauhid lah ya. Itu mereka studi, mereka tahu. Maka kitab mereka tidak diubah terjemahannya. Kalau kitabnya Saksi Yehova itu diubah. Setiap kata Tuhan yang disandarkan kepada Yesus, dia dirubah menjadi Tuhan. Nyatanya itu kalau nggak di Jepang, di Amerika, bukan di sini nyatanya. Ya, bukan di sini. Kristen Tauhid tetap pakai ini. Tetap pakai ini. Yesus disebut Tuhan kagak ada masalah. Seperti gue, Yesus disebut Tuhan, gue kagak ada masalah. Karena Tuhan itu ya Tuhan. Yang menjadi parah ketika kita menganggap bahwa kamus itu sebuah sumber data yang absolut. Enggak, orang kamus itu yang bikin manusia kok. Kamus bisa salah. Yang menjadi celaka, di kemudian hari kamus memisahkan antara Tuhan dan Tuhan. Seolah-olah kalau Tuhan itu ya dia ilahi, ya. Kalau Tuhan insani, ini yang jadi kacau. Makanya gue kan pernah bilang, gue sebenarnya ingin ketemu kalau di sini ada IKIP ya. Dulu sebutnya kami IKIP, sekarang dia berubah menjadi apa ya? Universitas Negeri Malang ya. Gue pernah mau tembus ke sana, siapa sih guru dekannya di sini? Dekan yang fakultas bahasanya siapa sih? Mau gue ajak diskusi ilmiah gitu loh. Supaya ngerti bahwa Tuhan itu baru kita peroleh dari Litsker. Kalau Litsker nggak dikasih tugas menerjemahkan Bible, kita nggak punya Tuhan. Yang punya kita Tuhan. Belum lagi ketika aku masuk ke Borongbulo, ke Makassar itu, ketika aku dakwah ke sana, orang sana mana pernah makan ikan? Kamu tanya sana, pernah orang makan ikan? Nggak pernah. Yang mereka makan apa? Ikan. Jadi saudara kita di sana, di Ambon juga mungkin begitu. Nggak pernah mereka makan ikan. Nggak pernah. Yang mereka makan itu ikan. Lihat. Disinilah permasalahannya. Karena ini pengaruh dari Portugis sebagai penjajah dulu. Nih loh. Tuhan dan Tuhan juga permasalahannya nggak jauh-jauh beda dari ini. Gitu ya. Itu diungkapkan oleh Om Remi. Makanya gue sangat-sangat merasa kehilangan, kita nggak punya sekelas dia lagi. Siapa sekarang?
yang seniman sekelas dia, ya nggak ada, ya. Lagu yang paling mengusik kita kan ketika dia bikin lagu apa itu ya? Ada lagu yang bagus dari dia itu. Dia kan bikin ngarang lagu juga bagus gitu, ya. Yang nanti ada Kang Dul juga itu yang Yesus pun mencintai pelacur, ya. Itu kan terinspirasi dari Yohanes, ya. Kitab Yohanes ketika Yesus diuji dan ternyata ayat itu juga palsu lagi palsu. Makanya kita baca Alkitab itu memilih dan memilah, tidak semuanya original gitu ya. Ada wanita berzina dikasihkan, ini kalau menurut Musa dirajam, kalau menurut kamu gimana gitu. Terus Yesus nulis-nulis di tanah dengan bahasa diplomatis. Yesus bilang, yang nggak punya dosa silakan merajam duluan. Ini kan bahasa diplomatis ini. Akhirnya semua pergi karena nggak ada orang nggak punya dosa. Terus Yesus bilang, semua sudah pergi, sudah bertobatlah kamu dan aku tidak merajam. Itu ayat palsu itu. Ya. Disitulah terus inspirasi. Aku nggak tahu apakah itu kerjasama antara Om Remi dengan Dul Suma, nggak tahu, yang Yesus pun mencintai pelacur. Gitu. Ya, oke, itu akhirnya kita lari ke seni, ya nggak apa-apa, hidup itu seni. Ya, matur thank you untuk Kang Mas Alip ya. Kemudian ada kita Usman kan, Dubai hadir terlambat Gus, izin mengikuti kajiannya guru, sekedar mensupport diri sendiri dan atau bagi yang mau memperbaiki isi kepalanya belajar di channel dakwah ini seperti halnya mengasah pisau. Jangankan matanya belakang parang pun kalau diasah setiap hari akan tajam juga. Belajar pun demikian, kecuali dirimu, diriku, dan dirinya tidak mau mencari kebenaran alias sudah tertutup seluruh selaput otak dengan dogma. Dogma tumpul, nggak enak aku bacanya ya. Salam Islam rasional from Usman Saragi Dubai UAE. Semoga guru dan keluarganya selalu sehat. Amin, amin, doa yang sama juga untukmu. Dan salam Isra untuk semuanya. Semoga baik-baik di rantau orang. Oke. Kita lanjutkan Kang Wahyu Junaid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Di dunia pewayangan ada juga Wahyu Cakra Ningrat. Tapi ayah kurang paham itu Gus. Salam Isra juga untukmu. Makanya ya jangan sampai kita terlepas dari budaya. Ya. Sering-sering nonton wayang. Wayang itu filosofinya tinggi. Apalagi kalau kamu nonton nanti Karno tanding. Jadi Pendawa itu sebetulnya 6, nggak 5. Ya. Karena apa? Karno itu Pendawa sebetulnya. Cuman kan dia karena sejarah membuat dia terlempar dari 5 saudaranya. Akhirnya ketika sang ibu, ya, sudahlah kamu jangan bertempur dengan kakakmu, dengan saudara, dengan adikmu dong ya. Karena Karno itu anak pertama dan itu lahir tanpa disentuh pria. Jadi Bunda Kunti itu ya kadang-kadang kita juga berpikir ya, Bunda Maria itu kisahnya ternyata sudah ada dalam pewayangan. Ya. Jadi Karno itu lahir dari telinga. Karena lalu akhirnya dibuang terus diterima diopeni oleh tukang kusir, akhirnya dia diasuh di negara yang kemudian negara itu nanti ya akan menjadi musuh dari negara saudaranya sendiri seibu. Jadi Karno siapa bapaknya? Ya ada yang bilang dewa, namanya aja cerita. Ya. Lewat telinga lahirnya. Karno. Akhirnya ketika mereka harus berantem, harus dalam peperangan, ya kan? Kunti kan bilang, dipanggil anak, dipanggil Karno. Aku kalau nonton cerita itu, aku begitu merasuk dalam hatiku. Ya. Merasuk dalam hatiku. Bagaimana hati seorang ibu ketika 2 anak yang lahir dari dirinya harus bertanding antara hidup dan mati. Kan dipanggil itu Karno, bahasaku ya supaya gampang, kalau bahasa aslinya bahasa wayang sulit. Sudahlah kamu ngalah saja. Ya, kamu gabung sama adikmu. Karno ini kasatria, walaupun negaranya itu negara yang katakanlah jadi nggak enak gue ngomong.
negara para bajingan gitulah. Ya. Tapi dia sebagai kasatria, right or wrong my country. Benar atau salah itu negaraku. Maka aku bela. Karena dia terlempar ke sana, diasuh, kusir kuda, akhirnya ikut blok yang negara para bajingan itu. Dia bilang peperangan, ma, gitu ya. Bahasa kita ini, bahasa gampang. Ma, peperangan harus dilakukan. Karena kalau aku mati, Pendawa tetap 5. Nanti kalau Arjuna mati, aku masuk, Pendawa juga tetap 5. Subhanallah. Bagaimana kasatrianya Karno. Ya. Karno kasatria. Dia bilang, dia menjaga supaya Pendawa itu tetap 5. Padahal seharusnya 6. Kalau kita lihat dari jalur, ibunya Kunti, apa? Kalau nggak salah Kunti, Dewi Kunti nggak salah. Tapi dia bilang, setelah mamanya bilang, Leh, ayolah gabung sama adikmu. Enggak, mak. Peperangan ini harus dilakukan. Kalau aku mati, ya Pendawa tetap 5. Kalau Arjuna mati, aku gabung, Pendawa juga tetap 5. Gitu. Sholat 5 waktu harus dijaga ya. Apakah ini jagonya si Wayang bikin cerita sehingga 5 itu sakral loh. Pancasila juga 5. Dari mana itu? Sholat kita khomsa sholawatin fil yaumil walailatin. Khomsa 5 sholat. Ya. Makanya sholat Jumat itu nggak ada kaitannya dengan 5 sholat ini. 5 sholat ini nggak bisa diganggu gugat. Kalau sholat Jumat itu masih bisa. Kalau kamu jadi musafir, kamu tidak wajib sholat Jumat. Tapi yang 5 ini dalam keadaan apapun, selama ingatanmu masih bekerja dan nyawamu masih didirikan, kamu harus kerjakan dengan cara apapun yang kamu bisa. Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Ini nggak ada posisi tawar. Makanya aku selalu ingatkan, jaga sholat, jaga sholat. Dan semua itu diperintahkan. Sholat 5 diperintahkan. Itu nggak ada yang bisa menggantikan ini. Nggak ada otak mana yang bilang sholat duhur menggantikan Jumat menggantikan. Kok enak amat. Jadi kita tinggal memilih, kalau nggak duhur ya Jumatan, kalau nggak Jumat ya duhuran. Itu fikih dari mana? Semua yang sama-sama dikerjakan karena sama-sama diperintahkan gitu. Kelompoknya beda-beda antara sholat 5 dengan sholat Idul Jumat. Idul Jumat nanti kelompoknya Idul Fitri, Idul Adha, karena itu semua sholat Id. Gue jadi jelaskin ke sana ya. Padahal kita tadi terjebak pada kata 5. Jadi Pendawa itu tetap 5. Dan dalam peperangan itu Karno sudah melepas semua kedikjayaannya. Akhirnya dia kan tewas. Kena pasopatinya Arjuna. Dan Arjuna pun sebetulnya memanahnya itu tidak ditujukan supaya tidak mati. Karena dia tahu bahwa itu kakaknya. Cuman ketika Arjuna begini, itu posisi kudanya itu dihentakkan sama kusinya, akhirnya ngenai Karno. Sebetulnya mau disasarkan ke yang lain. Bagaimana hati seorang ibu ya ketika 2 anaknya itu saling bertarung di antara hidup dan mati. Jadi cerita wayang itu begitu. Nah, kalau kamu nggak pernah ikuti budaya wayang, sangat sayang. Itu filosofinya tingkat tinggi wayang itu. Ya, jadi kalau kamu Wahyu Cakraningrat ora wero ya karena kamu nggak pernah belajar. Jadi supaya gobloknya hilang banyak-banyak belajar. Ya, terutama hal-hal yang penting apa yang kita dapatkan dari situ. Kenapa Pendawa 5? Kenapa Karno tetap bertahan supaya 5? Kita akan cocokologi apakah yang bikin cerita itu juga mengungkap sakralnya 5 yang itu kita aktualisasikan dalam khomsa. Khomsa itu 5 ya. Ahad, Isnain, Sulasa, Arba, Khomsa. 5 sholat dalam yaumul walailatil, dalam siang dan malam. Itu dulu ya cerita wayang. Oke.
Soleha kita ada Rahani Junaid ya. Bagus banget Ustadz paparannya, alhamdulillah ya Allah, mantap, keren. Oke, terima kasih ya, terima kasih atas apresiasinya. Kamu baru di sini ya, banyak-banyak belajar sama seniornya, banyak-banyak tanya. Ikuti aja dulu karena ini narasumbernya ini preman ini. Bukan yang halus-halus ya. Ngomongnya bla-blaan apa adanya, jangan gampang lebay, tersinggung atau gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk saudara kita, soleha kita Rahani Junaidi, semoga betah ngaji di sini. Kamu kalau sudah ngaji di sini, ilmunya jangan berhenti di kamu. Ajarkan minimal kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, baru nanti kepada yang lain. Jadi jangan diambil sendiri ilmu itu. Jangan pelit. Abdi man teu nyaho pelit, naon nya bahasa Sunda pelit ya. Naon pelit. Kalau orang Jawa medit, jangan pelit sama ilmu ya. Oke, kamu ngajarkan itu berupa zakatnya dan kamu nanti akan diberi Allah ilmu yang baru. Kita ini pada dasarnya nggak punya apa-apa, kita punya itu pemberian, termasuk ilmu gitu ya. Atau nuhun Neng Rahani Junaidi ya, soleha kita yang ada di Bandung. Oke, kita lanjutkan Gispati, soleha kita yang ada di Palu. Alhamdulillah, Palu nyimak Tuan Guru, salam Isra semuanya. Oke, matur thank you. Kemudian ada Kang Mas MK Effendi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah izin nyimak Gus. Oke, aku nggak baca ya, aku nggak baca karena kita harus berbagi waktu. Tapi intinya apa yang kamu simpulkan itu mantap ya. Semangat belajar agar tidak menjadi bodoh Gus. Mantap. Oke, lanjutkan ya. Itu kamu ini sepertinya sari patinya ya, kamu sarikan. Oke, monggo. Kita lanjutkan Kang Juwanto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini yang punya Cirebon ya, izin menyimak kajian jenengan Gus. Oke, monggo salam Isra untuk saudaraku yang hadir di channel ini. Oke, terima kasih, salam Isra untuk semuanya juga ya. Ada Kang Mas Julaiman. Lebih spesifiknya seperti apa proses wahyu tersebut? Terutama malaikat kepada Rasul. Apa mungkin rasionalnya Rasul punya ide? Tapi penjelasannya sebatas terima wahyu dari malaikat, semangat terus untuk dakwanya. Aku agak bingung Kang Mas, dengan pertanyaanmu mungkin kamu bisa ajukan ulang ya. Gimana? Narasinya disusun yang enak gitu ya. Aku ini bingung. Yang ini aku masih bisa mengerti ya. Lebih spesifiknya seperti apa proses wahyu tersebut, terutama malaikat kepada Rasul. Di situ aja. Setelah itu aku bingung. Apa mungkin rasionalnya Rasul punya ide? Ya apa maksudnya? Apa mungkin rasionalnya Rasul punya ide? Itu gimana? Nggak ngerti aku ya. Tapi penjelasannya sebatas terima wahyu dari malaikat. Nah itu juga susun yang bagus narasinya ya supaya enak. Kemudian Kang Syahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang ya, pagi yang cerah secerah kita semua. Oke, terima kasih. Kemudian nyimak selalu kawan, Kepumannya Randu Blatung Blora Jawa Tengah, mantap ya. Kang Mas Hermas Edison, ada gangguan sinyal ya. Oke, nyimak tengah malam sinyal terkendala dalam hujan deras petir menggelegar malam tadi, sinyal mati total 15 jam. Waduh. Sehari tidak ngaji channel Gus, rasa rugi tidak ada pemasokan otak. Oh begitu ya. Oke, terima kasih atas waktu yang diluangkannya. Salam Isra untukmu, untuk semua saudaraku yang ada di sana. Agus Santoro, assalamualaikum Gus Blitar selalu hadir. Waalaikumsalam Blitar, salam Isra untuk semuanya ya. Kang Jumat Wage, assalamualaikum Pengalongan nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra semuanya. Kemudian ada Kang Rio Aka, Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih. Kemudian maybe tanggal 26 aku ada di Jakarta ya, itu di sama panitia di Facebook sudah diunggah sepertinya. Kamu ketik Facebook, kamu cari nanti Ipung ya, Ipung Atria gitu ya, nanti dia sudah karena dia panitianya. Jadi yang lain-lain juga begitu, jangan Anda sekedar ngomong ketemu ini kebutuhan ini. Kalau kamu punya kemampuan, kamu jadi EO-nya, ketemukan Gus Peti dengan siapa gitu. Ya, mau dengan siapa aja terserah. Nanti aku lihat, aku mau nggak ketemu dengan dia. Kalau nggak selera, aku yang males. Ya, kan nggak mungkin aku menjelaskan integral sama anak TK.
gitu ya. Oke. Ambaria Riau nyimak. Nah, ini Ambaria sepertinya baru juga ya. Selamat datang di sini. Semoga betah bersama teman-teman ya. Jangan keburu-buru, lihat saja, banyak bertanya. Amati dulu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Ambaria ya. Kang atau Mbak nggak tahu aku ini. Kemudian Rasmin Asmat, Bismillah Makassar, Tuan Guru hadir. Oke, terima kasih Bapak kita Abdul Muluk. Assalamualaikum, Waalaikumsalam dari Sedang. Oke, mantap. Salam Isra. Ada Kang Arif Musinin Tuban siapa hadir Gus. Oke, mantap. Assalamualaikum Didi. Nyimak Gus, mantap. Ini kalau nggak salah dari Brebes ya. Waalaikumsalam. Rini Demak hadir Gus, nitip like dulu Gus. Oke, monggo silakan. Ini sibuk dia karena ngajar ya. Oke, kemudian ada ini Mbak kita yang tadi. Assalamualaikum Ustadku. Waalaikumsalam untuk soleha kita Rahani Junaidi ya. Sorry kalau namanya keliru karena digandeng-gandeng grupnya. Jagoan kita ini calon Menteri Kesehatan nih, Gioni Arthur. Gue tidak skip iklan. Oh, mantap. Selalu always dan tidak pernah never. Mantap. Gioni Arthur itu ngaji di sini atas recommended almarhum bundanya. Ya. Jadi yang ngaji ke sini lebih dahulu bundanya, terus pada waktu dia masih pendidikan di Universitas Brawijaya Malang direkomendasi ke sini. Dan kita doakan semoga bundanya selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung dalam tidur panjangnya karena dipanggil ketika peristiwa 3 tahun atau 2 tahun itu ya, peristiwa wabah yang kemarin itu. Ya. Oke. Nopek Ceng, Assalamualaikum. Ngapunten Gus, idomnya ada yang salah. Sanes batukmu goblok tapi batukmu sempal. Salam Isra Kagam Sedulur-sedulur. Oke, matur nuwun untuk Kang Nopek Ceng yang ada di Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia suruh ganti dari batukmu goblok jadi batukmu sempal. Dikasih tahu kagak tahu-tahu. Iya, kalau dikasih tahu kagak tahu-tahu sih ya mending lah ya. Kepo maneh aran balatung sudah ya. Salam misra untukmu, takutnya kelewatan lagi nanti. Nah, ini gue mau kasih kesempatan sekarang untuk saudara kita Heber ya. Namanya ini sambung-sambung. Heber Sihombing gitu ya. Heber Sihombing layak kita ini ya. Jadi kalau kemarin Kang Mas kita Kamar Effendi dari Islam, ini dari kafir Kristen ya. Nggak tahu Katolik Protestan ya atau apapun nggak tahu aku ya. Dari Heber Sihombing. Jadi ini halak hita teh sian dia do jabung. Dokon matu awat teh sian dia do. Ya, sian belige, tarutung, sidamanik. Ya. Dia punya marga Sihombing ya. Oke. Jadi kita bagi waktu yang sama untuk Islam, untuk kafir ya. Mungkin yang baru ngaji di sini merasa kurang serk kalau aku bilang kafir itu tanya sama seniormu, apa itu kafir, sudah aku jelaskan dulu. Jadi itu bukan hinaan, bukan ejekan, bukan. Itu identitas, iman kafir. Al-Qur'an bilang begitu. Bukan iman non-muslim, nggak ada non-muslim dalam Al-Quran. Ya. Dan setiap kita kafir, setiap kita beriman. Masalahnya yang diimani apa, yang dikafirin itu apa. Gitu ya. Oke, gini kata lai kita ini, lai Sihombing ya. Jika Anda jujur setelah Anda membaca kitab perjanjian baru, pastilah dalam pikiranmu akan timbul suatu pertanyaan. Mengapa Yesus memiliki kuasa seperti yang dimiliki oleh Allah itu sendiri, sedangkan nabi-nabi lain tidak seperti Yesus? Kuasa. Maka tajuk kita, Yesus bisa apa? Gitu aja ya. Yesus ya bisa apa? Nih ya, Yesus bisa apa? Ini persis yang disampaikan waktu gue diskusi dengan bapak-bapak kita dari Bandung dulu ya. Ada berapa waktu lama, kan ada videonya itu. Dengan Pendeta Ferdinand dan sekaligus dia ketua Bamak ya. Dari Bandung itu.
Ada salah satu narasumber dari pihak kafir Kristen itu kan menanyakan juga begitu. Karena setelah aku minta, Pak, bapak-bapak pendeta, bapak-bapak doktor yang terhormat, coba kasih aku satu aja ayat supaya kita debatnya nggak berkepanjangan, aku bilang begitu kan. Di mana Yesus itu mengakui atau diakui sebagai Allah. Dan mereka tidak bisa berikan, ya memang tidak ada kok. Terus seperti ini gayanya. Coba lihat dari apa-apa yang dilakukan Yesus. Dari apa-apa yang dilakukan Yesus. Seperti ini. Maka tajuk kita, Yesus bisa apa sih? Gitu ya. Ini supaya laikitasi Hombing itu terbuka otaknya sehingga bisa mengerti. Ya. Pesan yang pertama untuk laisi Hombing ini adalah bagaimana supaya dia juga jujur, jangan menuntut orang aja jujur. Ya, kalau gue ini gue jujur, gue pintar. Kalau lu mungkin lu jujur tapi lu goblok. Mungkin jujur lu tapi lu goblok yang jelas. Kalau gue kan gue jujur, gue pintar. Karena gue baca Alkitab itu tidak parsial. Gue baca itu holistik. Dari mulai perjanjian lama, perjanjian gue baca, ini kitab gue ini gue kasih garis bawahi semua yang penting-penting ya. Kita ambil acak aja ya, kita ambil acak. Kita buka acak. Lihat nih. Ya, gue kasih warna-warna supaya gue gampang. Ya. Oke. Sekarang gini. Ya. Jika Anda jujur setelah Anda membaca kitab perjanjian baru, pastilah dalam pikiranmu akan timbul suatu pertanyaan mengapa Yesus memiliki kuasa seperti yang dimiliki Allah. Jadi lu sendiri sudah ngakui ya, seperti monyet itu bukan monyet. Itu bahasa Indonesia kan begitu. Makanya banyak belajar. Lai si Hombing ini mesti nggak senang lah kalau aku bilang, Lai kamu kok seperti manusia sih? Mesti kamu nggak mau, karena kamu memang manusia. Kalau seperti manusia kan bukan manusia. Mesti kamu mikir, ini orang ini apa sih maksudnya gitu. Kalau bilang, Lai si Hombing, ya awak tengok-tengok kau seperti manusia gitu. Paling kamu langsung marah, sip babami. Sip babami itu artinya dia mulutmu. Sip babami. Itu kan ya. Yang seperti itu mesti itu perumpamaan. Maka kamu sendiri sudah mengakui bahwa Yesus memiliki kuasa seperti yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Artinya kekuasaan Yesus itu tidak sama dengan kekuasaan Allah itu sendiri. Logika bahasanya begitu. Makanya tajuk kita, memangnya Yesus bisa apa? Gue mau tanya sama lu. Ya, tapi sebelum ke sana, ya, kamu baca dulu Matius 7:3. Gue kagak tulis ya supaya singkat, waktu kita terbatas. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya. Lu kalau ngaji ke gue, ya, kalau kau ngaji ke aku, kau harus tahu siapa aku. Aku orangnya blak-blakan. Jadi kalau kamu mau pintar jangan gampang tersinggung. Kalau aku bilang kau bodoh, itu maksudnya aku ingin kau supaya jadi pintar. Ya, lihat, baca Matius 7:3. Mengapa engkau melihat selumbar mata saudaramu, ya, selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Pertanyaan gue, lu sudah jujur membaca Alkitab? Kan lu bilang begini, ya, kau bilang kan begini, jika Anda jujur, lah pertanyaan aku ke kau jujur nggak baca Alkitab? Nih, ya. Ada lagi Matius 7:4. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ibu todo, au dokon tuhamuna, ibu todo. Dan ibu todo,
Jadi coba mawas diri, ya, coba mawas diri, ya, jangan selumbar di matamu kamu abaikan, ya, jangan selumbar, ya, apa itu, selumbar itu kamu bicarakan di mata saudaramu, balok di dalam matamu itu kamu biarkan. Jadi kalau kamu bilang, jika Anda jujur, ya, setelah Anda membaca kitab perjanjian baru, pertanyaan gue, lu jujur nggak? Itu sudah dijelaskan sama si jamuri-muri. Matius 28:18. Diberi kuasa, bukan memiliki kuasa. Ayat itu sudah kamu baca belum? Bahwa segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu kata Yesus. Kalau Yesus nggak diberi kekuasaan, dia punya kuasa nggak? Otak lah ya. Otak pakai. Ngaji di sini tuh ngaji otak, bukan ngaji dengkul. Jadi ngajinya pakai otak, bukan pakai dengkul. Kata-kataku memang keras, apa adanya, belak-belakan. Karena itulah metodologi sebagai obat yang aku berikan supaya kau pintar, tidak lagi goblok. Bagaimana memahami Alkitab? Mungkin kali ini kau bilang, wah, itu Gus Peti keras banget, kasar banget, pedes banget. Tapi satu saat dalam perenunganmu engkau akan berterima kasih bahwa aku menuntunmu ke jalan kebenaran, bagaimana memahami dan mengenal siapa itu Yesus. Jadi sudah dijelaskan sama Kang Jamuri-muri, Matius 28:18 itu. Ya, kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki Yesus itu adalah pemberian. Ya, baca itu bahwa segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh siapa? Oleh Bapa. Kalau Yesus nggak diberi, ya nggak punya. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Kamu paham? Dan sudah dijelaskan juga sama Alif itu ya. Salam Bang Heber, Yesus kagak memiliki kuasa, titip kuasa. Maybe lebih tepatnya, semua yang namanya makhluk diberinya. Yang namanya titipan pemberian kagak bisa diklaim sebagai pemilik. Dan itu sudah benar dalam pernyataanmu, kamu menggunakan narasi, Yesus memiliki kuasa seperti yang dimiliki Allah itu sendiri. Tuh. Ya. Oke. Jelas apa ya? Hombing ya, jelas ya. Oke, sekarang aku mau tuntun kau. Ya, awalnya itu di sini ya. Kamu baca, kamu jujur yang baca. Kamu kan minta orang jujur, kau juga jujur. Yohanes 8:23 di sini ya. Aduh, sudah tewas ini. Yohanes ya. 8:23. 8:28. Ya. Aku bacakan. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Makanya Yesus bisa apa? Gak bisa apa-apa Yesus itu. Dia bisa apa-apa karena diajarkan. Siapa yang ngajarkan? Bapa. Makanya di Matius tadi kan, segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu diberikan. Ya. Caleg-caleg itu dia nggak kuasa. Dia diberi kuasa oleh rakyat lewat election, pemilu. Kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Demokrasi kan begitu. Makanya republik, itu kembali, publik itu ke rakyat, jadi kembali ke rakyat. Lu ngaji di sini apa-apa dapat, informasi seni dapat, informasi budaya dapat, informasi agama dapat. Kalau lu tetap goblok, nyesel gue. Lu harus pinter setelah ngaji di sini. Perkara lu tetap iman, lu tetap kafir,
perkara lu mau jadi iman, lu mau jadi kafir itu pilihan lu, tapi otak lu harus pintar di sini. Jangan tenggen terus, tenggen tuh mabuk, ya. Tahu ya? Jadi tidak dapat berbuat apa-apa Yesus itu, ya. Ya. Oke. Sekarang Yohanes 8:29. Ya. Sekarang yang 29, ya. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Jadi nggak dibiarkan, karena itu utusannya, kekasihnya. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau Allah nggak berkenan, kalau Bapa nggak berkenan, ya nggak bisa. Lu kira Yesus itu menghidupkan orang itu bisanya dari dia sendiri? Enggak. Kenapa bisa hidup? Karena Allah berkenan. Kalau Allah nggak berkenan, jangankan ngidupin manusia, ngidupin apa? PLN nggak ada saat itu ya. Ngidupin lampu mati aja nggak bisa. Ya, jujur. Kan kamu menuntut jujur. Aku juga nuntut kamu jujur. Oke, ya. Sekarang ke Yohanes 9:3, ya. Yohanes 9:3. Lihat ini. Apa kata Yesus? Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kenapa Yesus bisa berbuat apa-apa? Itu menunjukkan dia datang dari Allah. Paham lu? Kalau dia datang dari Allah, dia Allah bukan? Dia datang dari mana? Dia datang dari Pak Presiden. Ya mungkin ada urusan apa gitu ya. Mau ngurus kenaikan pangkat, kenaikan gaji katanya. Sekarang pegawai negeri mau naik gaji atau apa, nggak tahu. Pertanyaan gue, yang datang dari presiden kagak? Otak lu buka. Otak lu buka. Otak lu buka. Yang gue bacakan kepada lu itu semua adalah kitab Yohanes 9:3. Terakurasi bahwa dikatakan, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa Yesus bisa berbuat apa-apa? Itu menunjukkan dia datang dari Allah. Yang datang dari Allah pasti bukan Allah. Yang datang dari presiden pasti bukan presiden. Oke, jelas? Ya. Sekarang Yohanes 10:29. Kamu perhatikan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Kau tahu nggak? Kau pernah baca nggak ayat ini? Bahwa Bapa itu lebih besar daripada siapapun. Aku mau tanya sama kau, besar mana Bapa sama anak? Besar mana Bapa sama putra? Ya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi Bapa itu lebih besar daripada siapapun. Ya. Oke. Sekarang kita lihat Yohanes 18:24. Ini gue tulis, nanti lu bisa scroll homing ya. Homing bisa lu screenshot, nanti lu pelajari ya ini. 18:28, sorry. Sorry, 14. Ya. Sorry, ya. Nih, hombing, ya lu dengar ya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa. Kenapa? Dijawab sama Yesus, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Di sini dikatakan bahwa Bapa lebih besar daripada siapapun.
Di sini Yesus mengakui bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Setara nggak antara Yesus dan Bapa? Setara nggak antara Bapa dan Putra? Setara nggak antara Allah dan Yesus? Pakai otak. Ya. Oke. Sekarang kita mundur ke belakang ya. Ya. Kita mundur ke belakang tapi ini menjadi poin ya. Pertanyaannya, Yesus bisa apa? Perhatikan di Yohanes 5:30 karena poinnya dari segala poin itu di sini. Ini ya akan terkonfirmasi di sini. Terkonfirmasi di sini dia. Ya. Segala yang di sini terkonfirmasi di sini. Yohanes 8, 28, 29, Yohanes 9, 33, Yohanes 10, 29, Yohanes 14, 28 akan terkonfirmasi positif ada di Yohanes 5, 30. Ya. Otaknya dibuka dikit. Dikit lagi. Halo. Si Ombing. Dikit lagi, otaknya dibuka dikit lagi. Gue mau bacakan supaya ini masuk ke otak lu, nanti masuk ke dalam hati lu, gitu ya. Cukup ya, segitu aja ya. Coba dengarkan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu yang Yesus bilang. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Kenapa dia bisa berbuat apa-apa? Karena ini sudah dijelaskan. Ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau sampai di sini lu nggak jelas, gue nggak ngerti bagaimana cara mencerdaskan kamu. Ampun deh, nggak ngerti gue. Ya, sebagai referensi saja, mungkin kita ambil satu contoh ya, karena ini waktu terbatas. Oh, Yesus bisa menghidupkan orang mati, misalkan begitu ya. Misalkan begitu. Kamu baca di kitab 1 Raja-Raja 22, ya, nanti sampai 23. Tuhan mendengarkan permintaan Elia dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Elia juga bisa bikin hidup orang, bukan hanya Yesus. Ini ada di 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 17, 22 sampai 23. Lu baca di sini. Ya, menghidupkan orang mati. Ya. Elia bisa, bukan hanya Yesus. Karena apa? Karena diberi kuasa oleh Bapa. Itu satu contoh, ya. Lu kan mau membandingkan Yesus sama nabi-nabi lain, ya. Terus gue kasih contoh, sebetulnya banyak ya, cuman waktu kita terbatas. Kamu buka 2 Raja-Raja, ya. Oh, Yesus naik ke surga, yang datang dari dia yang naik ke surga, dia yang datang dari surga. Ini Elia naik ke surga. Nah itu, tolong Bapak sebentar, tolong. Ya, aku nggak sempat baca karena ini waktunya terbatas ya. Nih kamu baca perikopnya 2 Raja-Raja 2, 2 Raja-Raja 2. Ini ya. Nampak ini tuh, Elia naik ke sorga. Udah? Jelas ya? Untuk Laesi Ombing ya, aku sudah membagi waktu yang fair. Kemarin Kang Mas MK dari Islam, aku respon, dan kau dari kafir Kristen, juga aku respon. Jadi tidak ada di sini pilih kasih. Selama pertanyaan-pertanyaannya itu memenuhi kriteria, ada batasan-batasan yang aku tentukan, mana yang
aku akan respon, tentunya batasannya itu sudah jelas. Yang pertama, dia harus memenuhi standar etika. Ya, kita di sini belajar bukan saling menyerang, tidak, bukan menang kalah, enggak. Kalau tujuannya menang kalah, biarlah kami kalah, enggak masalah disebut kalah. Tujuan di sini adalah benar salah. Kita mencari benar, membuang yang salah. Aku harapkan setelah ngaji di sini otakmu menjadi cerdas bagaimana memahami Alkitab sehingga kau mengenal Yesus dengan benar. Ya. Jadi kalau katamu jujur, apakah Anda jujur? Kembalikan ke kamu. Kamu jujur nggak membaca? Ya. Sehingga ini akan mendekonstruksi pemikiranmu, pengenalanmu akan Yesus. Tempatkan Yesus itu sesuai dengan yang Alkitab katakan. Jangan melampaui Alkitab. Itu dogma namanya. Semoga setelah ngaji di sini, kemarin Oskis juga sudah aku kasih respon. Oskis itu dari Kristen Tauhid, ya. Ini dari Kristen, nggak tahu ini Kristen Tritunggal sepertinya ini. Kalau lihat naga-naganya, sudah aku respon, ya. Ini dari Kristen, Kang MKFND dari Islam sudah aku respon. Jadi intinya aku tidak ada sebuah tindakan yang itu pilih-pilih. Oh, kalau Islam direspon, kalau kafir enggak begitu. Islam sekalipun kalau dia tidak memenuhi kriteria, aku akan skip, tidak aku abaikan. Ya. Tapi mungkin juga kadang-kadang aku ada yang terlupakan atau terselip itu bisa jadi, bukan. Jadi ada kemungkinan tidak aku respon itu bisa jadi karena memang tidak memenuhi kriteria atau memang terselipkan. Nah, nanti ditanyakan lagi boleh. Gitu, ya. Oke, untuk laiku lai si hombing, semoga pergumulan-pergumulan dalam kehidupanmu setelah ngaji di sini ya bisa mengantarkanmu untuk mengenal siapa Yesus yang sebenarnya sesuai dengan yang Alkitab katakan. Itu doa dari aku untukmu, semoga kamu bisa menempuh jalan-jalan kebenaran untuk lebih menggali lagi dengan sebuah apa yang kau bilang tadi, kejujuran. Tidak ada kebenaran yang didapat tanpa kejujuran. Maka jujurlah melihat Yesus, ya. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi lai kita si hombing, ya. Sorry kalau gayanya terlalu belak-belakan, memang yang seperti ini. Tapi secara khusus aku ingin kau menjadi lebih cerdas, otakmu terbuka sehingga kau dapatkan kebenaran. Begitu juga untuk yang lain. Oke, karena waktunya sudah limit, ya. Ini mau antar sekolah. Terima kasih untuk semuanya. Aku pesan jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga imanmu. Dalam bingkai keindahan letakkan dalam hatimu sebuah nama besar Islam, ya, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, itu dari aku, ya. Salam Isra, Islam rasional, ya. Matur nuwun, terima kasih. Alhamdulillah.